Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, swastiastu, sahabat sedulur Dharmawangsa Channel dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat selalu, murah rezeki. Kali ini saya akan mencoba membahas atau sharing tentang bahasa yang saya kira cukup menarik, yaitu cikal bakal penciptaan sebuah benda pusaka atau keris di zaman atau di era perunggu. Dan berdasarkan penemuan benda, hasil kebudayaan manusia purba, fosil, dan artefak, para ahli arkeolog membagi masa prasejarah dalam dua periode, yaitu zaman batu dan zaman logam. Pada zaman logam sendiri, manusia menggunakan peralatan tidak hanya dari batu, tetapi juga dari logam. Manusia yang hidup di zaman logam dikatakan telah mengembangkan teknologi yang cukup tinggi, sebab logam tidak dapat dipecah, dipahat dengan mudah seperti halnya batu. Menurut perkembangannya, zaman logam dibagi menjadi 3 bagian, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Dan di Indonesia sendiri hanya mengalami 2 zaman, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Nah, hal ini dapat disimpulkan berdasarkan temuan-temuan prasejarah di mana Indonesia hanya menggunakan perunggu dan besi untuk berbagai alat peralatan sehari-hari. Salah satunya adalah menciptakan keris pusaka atau benda-benda untuk peralatan sehari-hari maupun senjata-senjata tradisional menggunakan perunggu. Perunggu sendiri adalah salah satu jenis logam campuran tembaga dengan unsur kimia lain, biasanya dengan timah dan juga dengan unsur-unsur lain seperti fosfor, mangan, aluminium ataupun silikon secara umum. Di dalam proses pembuatan benda dari perunggu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama adalah teknik bivalve atau teknik setangkup. Dengan cara pengolahan logam menggunakan 2 cetakan dari batu yang dibelah, kemudian dipahat atau diukir sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kedua belah batu itu disatukan kembali dan disiram atau dicor dengan logam yang meleleh. Kemudian setelah logam itu beku atau sudah padat dan setelah dingin, kedua belah cetakan tersebut bisa dibuka dan diambil isi cetakannya. Nah, teknik ini dapat dilakukan berkali-kali karena batu sendiri adalah sebuah benda yang cukup keras dan ketahanannya bisa untuk dipakai mencetak beberapa kali benda cetakan. Salah satunya batu juga merupakan sebuah benda yang tahan terhadap panas. Nah, proses yang kedua adalah teknik cire perdu, yaitu adalah teknik menggunakan cetakan yang terbuat dari lilin, kemudian dilapis dengan tanah liat. Kemudian logam cor diisikan ke tengah cetakan tersebut. Kemudian setelah kering atau setelah dingin, cetakan dari lilin atau tanah tadi dipecahkan untuk mengambil isi cetakannya. Nah, bisa disimpulkan untuk teknik yang kedua ini hanya bisa dilakukan untuk 1 kali cetak karena alat cetaknya harus dirusak atau dipecah. Namun bedanya dengan leluhur kita di Indonesia, banyak ditemukan artefak logam perunggu atau peralatan-peralatan lain yang diolah menggunakan teknik manual tanpa menggunakan peralatan apapun, atau bisa dikatakan dengan cara tangan kosong atau mengepal-ngepal seperti halnya membuat kerajinan tangan menggunakan tanah liat. Nah, hal ini nyata karena di beberapa wilayah juga telah ditemukan beberapa peninggalan yang
hasil dari benda atau perabot tersebut dibuat menggunakan tangan kosong atau hanya di kepal-kepal menggunakan tangan kosong. Dan salah satu negara yang hingga hari ini mengoleksi atau menyimpan di museum negara mereka adalah Filipina, tepatnya di daerah Agusan del Sur atau Agusan Selatan, salah satu provinsi di Filipina. Karena dulu Filipina merupakan bagian dari Nusantara. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan ya, nenek moyang kita adalah leluhur yang sangat luar biasa, karena mereka dapat menciptakan sebuah benda atau alat tanpa menggunakan peralatan tambahan atau dengan cara manual, dengan tangan kosong, dapat menciptakan benda-benda peralatan sehari-hari dan juga senjata-senjata tradisional yang terbuat dari logam dengan menggunakan tangan kosong. Kalau dipikir secara nalar atau logika ya bro, hal ini hampir dikatakan mustahil ya. Tapi memang beneran ada. Nanti kita akan review detailnya di di beberapa koleksi yang saya punya. Nanti bisa kita lihat proses garap atau pembuatannya yang sangat detail dan tanpa menggunakan alat apapun, cukup dengan tangan kosong. Nah, dari sini harusnya kita sebagai penerus leluhur kita, harusnya kita harus berbangga mempunyai leluhur yang sangat luar biasa, karena kemampuan mereka melebihi dari kemampuan negara-negara lain untuk membuat suatu sejarah atau membuat satu peradaban budaya dan lain-lain yang saya kira jauh di atas rata-rata dari negara-negara lain. Harapan saya untuk kedepannya para muda-mudi di Indonesia itu mampu untuk melestarikan atau paling tidak melindungi atau menjaga agar sejarah atau budaya juga identitas bangsa kita itu tetap utuh dan tidak tergusur oleh budaya-budaya yang baru atau yang mencoba untuk menggantikan budaya-budaya leluhur kita. Karena apa bro? Karena ketika satu bangsa atau satu negara kehilangan identitas atau kehilangan jati dirinya, maka satu negara atau bangsa itu gampang sekali untuk dihancurkan. Oke, nanti mungkin kita akan review secara detail dari bentuk rancang bangun atau penggarapan sebuah benda, khususnya yang kita review ini adalah sebuah pusaka yang berbentuk keris, cuman berbahan dari perunggu. Nanti kita akan sama-sama mengulas untuk lebih detailnya. Nah, ini adalah salah satu dari beberapa benda yang berhasil terselamatkan dan sampai hari ini saya simpan. Kita akan mereview satu persatu dari benda pusaka tersebut. Oke, kita mulai dari yang ini. Kalau dilihat dari bentuk atau rancang bangun, benda ini merupakan benda yang berbentuk keris. Tetapi pusaka ini tidak bisa digolongkan menjadi sebuah keris, karena keris di dalam pakemnya itu harus terdiri dari minimal 2 macam jenis logam dan harus ditempa. Nah, ini yang saya pegang ini adalah pusaka yang berbahan perunggu atau berbahan dari satu jenis logam, dan ini pembuatannya tidak ditempa melainkan
dipejet. Bisa kita lihat dari hasil goresan-goresan pembuatannya. Pusaka ini kurang lebih untuk bilahnya sendiri panjangnya kurang lebih 25 cm ya. Kemudian dia sudah memakai gonjo. Dia sudah ada gereneng ya, ada teknik gereneng di sini. Kemudian dedernya juga berornamen. Ini dedernya iras ya bro. Dedernya iras, ada ornamen. Terus kemudian di bilahnya itu ada bekas, ini bukan tempa ya, ini bekas pejetan dari sang empu dalam proses pembuatan pusaka tersebut. Kemudian ornamen yang ada di sosoran ini bisa digolongkan ini adalah pusaka ganan, karena di sisi kanan dan kiri ini ada ornamen manusia. Di sini bisa kita lihat pada depan pusaka ini ada sosok seperti anak-anak ya, depan dan belakang ini anak-anak kecil yang duduk jongkok. Kemudian di bawahnya ada sosok orang dewasa yang tidur tertelungkup. Kemudian di deder atau di handle ini ada ornamen semacam resi atau sosok berkapa ya, dengan posisi tangannya bersendakep, bahasa Jawanya seperti itu. Dan untuk pembuatannya sendiri sangat detail sekali ya. Di sini tidak ada bekas cetakan sama sekali. Jadi ini murni handmade atau dibuat dengan cara memejet atau dikepal-kepal ya. Sangat keren sekali. Kemudian yang kedua juga hampir sama bentuknya, cuman ini agak lebih kecil. Kira-kira panjang bilahnya sekitar 20 cm. Kemudian tetap memakai ada pejetan-pejetan di sini, pejetan tangan. Dan masih sangat terlihat jelas bekas sidik jarinya. Bisa kita lihat di sini. Dan ini memang sengaja tidak saya bersihkan karena untuk menjaga keaslian atau keorisinalannya, maka saya biarkan kondisinya tetap seperti ini. Nah, di sini bedanya di bagian gandik dan di belakang ini ada ornamen dua sosok anak kecil atau bayi yang sedang berdoa. Nah, kalau di era sekarang mungkin ini disebut putut kembar atau omyang mungkin ya. Sama juga di bagian dedernya atau di handle-nya, ini juga ada ornamen anak kecil atau bayi yang berdiri dan dengan posisi tangan bersendakep ya. Seperti ini, sangat detail sekali penggarapannya, dan semuanya iras mulai dari gonjo dan sampai dedernya ini menyatu dengan wilah. Ini adalah perunggu lama, perunggu lawas, warnanya kemerahan seperti tembaga ya, karena memang ada campuran tembaganya. Nah, kalau kita lihat di sini posisi tangannya ini seperti sedang berdoa. Dan kalau kita hitung dari jumlah pejetan yang ada di wilayah ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pejetan tangan ya, pejetan
mungkin pejetan jempol sepertinya. Ada 7 pejetan. Kemudian yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pejetan juga. Pasti di sini tersimpan filosofi atau makna, di mana itu adalah sebuah harapan dari sang empu. Juga pada ornamen-ornamen yang ada di sini itu yang pasti ada sebuah simbol atau harapan juga yang diharapkan oleh sang empu untuk si pemegang pusaka tersebut. Mungkin untuk pembahasan filosofi dan esoteri dari pusaka tersebut bisa kita tampilkan di video yang akan datang. Oke bro, mungkin dari saya cukup sekian dulu. Mudah-mudahan bisa menjadi wawasan dan pembelajaran, dan juga membangkitkan semangat kecintaan kita terhadap budaya Nusantara, terhadap leluhur-leluhur kita. Mudah-mudahan kedepannya negeri ini semakin membaik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 satung dumadi.